Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hari ini mata kuliah mekanika 2, lereng dan longsor, dosen Eka Nurfitani STMT. Judulnya konstruksi penahan lereng yang mengalami longsor di lapangan. Kelompok 1 yang terdiri dari ini Novelia Sinalisa BR Sebayang, Andika Rahman, saya sendiri, Ibnu Hiban, Muhammad Yusuf Yofizar, dan Abdul RS. Pendahuluan, sebelum kita membahas tentang konstruksi penahan longsor, kita menjelaskan terlebih dahulu tentang kelongsoran tanah adalah salah satu yang paling terjadi pada lereng akibat meningkatnya tegangan geser suatu massa tanah atau menurunnya kekuatan geser suatu massa tanah. Dengan kata lain, kekuatan geser suatu massa tanah tidak mampu memikul beban kerja yang sering terjadi. Gangguan terhadap stabilitas lereng dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia maupun kondisi alam. Lereng yang tidak stabil sangatlah berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh itu, sistem kekuatan lereng sangat diperlukan. Nah, perkuatan lereng atau dinding penahan tanah, bangunan yang berfungsi untuk mencapai kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil, di mana fungsi utamanya untuk konstruksi penahan tanah, menahan tanah yang berada di belakang dari bahaya longsor. Dan dinding penahan tanah adalah bangunan yang dibangun untuk mencegah material agar tidak longsor menurut kemiringan alamnya, di mana kestabilan oleh kondisi topografinya. Jika dilakukan penjagaan seperti penanggulan atau potongan tanah, terutama bila jalan dibangun berdasarkan sungai atau danau, maka konstruksi tersebut untuk melindungi kemiringan tanah dan melengkapi kemiringan dengan fondasi yang kokoh. Selain itu, dinding penahan tanah juga digunakan untuk menahan timbunan tanah serta tekanan akibat beban lain seperti beban bata, beban garis, tekanan air, dan beban gempa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian longsoran, di mana longsoran adalah merupakan bagian dari gerakan tanah atau batuan yang menyebabkan perpindahannya pergeseran massa tanah dari daerah energi potensial tinggi ke daerah dengan potensi rendah, atau perpindahan material untuk lereng berupa batuan, tanah atau massa tersebut bergerak ke bawah ke lorong lereng. Kedua, langsung menurut kemudian saja adalah pergerakan massa batuan, bahan rombakan, dan tanah harus berpindah tempat karena gratifikasi dan terganggunya keseimbangan gaya yang bekerja antara beban berat sendiri dalam kemudian satu. Nah, longsoran tanah diakibatkan oleh penurunan oleh naiknya tegangan air pori atau pore pressure. Longsoran batuan diakibatkan oleh berkurangnya kuat geser yang diakibatkan oleh ketidakselarasan batuan atau dalam bahasanya rock distribution cutting. Longsoran tanah dan batuan tergantung dengan posisi ukurannya secara memanjang jalan dan secara stratifikasi per lapisan yang berbentuk. Selanjutnya presentasi akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, tipikal dan jenis longsoran. Yang pertama ada longsoran rayapan atau creep flow, lalu ada longsoran translasi atau translational slide, lalu ada longsoran rotasi atau rotational slide, lalu ada longsoran aliran tanah lumpur atau earth flow, lalu ada longsoran runtuhan debris atau debris avalanche, lalu ada longsoran lereng batuan atau rockfall, dan yang terakhir ada longsoran lereng menyebar atau spread landslide. Dinding penahan tanah, retaining wall. Bangunan yang dibangun untuk mencegah keruntuhan tanah yang curam atau lereng yang dibangun di tempat di mana kemantapannya tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Dipengaruhi oleh kondisi gambaran topografi tempat itu, bila dilakukan pekerjaan tanah seperti penanggulangan atau pemotongan tanah. Secara umum, fungsi dari DPT atau dinding penahan tanah adalah untuk menahan besarnya tekanan tanah akibat parameter tanah yang buruk, sehingga longsor bisa dicegah, serta untuk melindungi kemiringan tanah dan melengkapi kemiringan dengan pondasi yang kokoh. Dinding penahan tanah terbuat dari dua jenis bahan, antara lain ada beton atau cantilever walls, dan yang kedua ada batu kali atau gravity walls. Macam-macam dinding penahan tanah. Dinding penahan tembok batu dan yang berupa balok dinding penahan jenis ini digunakan terutama untuk pencegahan terhadap keruntuhan tanah, dan lebih lanjut lagi digunakan apabila tanah asli di belakang tembok itu cukup baik dan tekanan tanah dianggap kecil.
Terdapat dua macam tembok penahan, yaitu penembokan kering atau dry masonry dan penembokan basah atau water masonry, dan terutama dibagi menjadi penembokan tak searah dan penembokan searah tergantung dari cara penetrasan batu. Lalu yang kedua, dinding penahan beton tipe gravitasi atau tipe semi-gravitasi. Dinding penahan jenis gravitasi bertujuan untuk memperoleh ketahanan terhadap tekanan tanah dengan beratnya sendiri. Karena bentuknya yang sederhana dan juga pelaksanaannya yang mudah, jenis ini sering digunakan apabila dibutuhkan konstruksi penahan yang tidak terlalu tinggi atau bila tanah pondasinya baik. Dinding penahan jenis semi-gravitasi bertujuan untuk mendapatkan kemantapan dengan beratnya sendiri. Namun yang membedakan jenis ini yaitu batang tulangan disusun karena adanya tegangan tarik pada badan tembok. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, dinding penahan beton dengan sandaran. Lean against type. Dinding penahan jenis ini dikategorikan ke dalam jenis tembok penahan gravitasi, namun cukup berbeda dalam fungsinya. Dinding penahan jenis ini berbeda dalam kondisi kemantapan dan direncanakan supaya keseimbangan tetap terjaga, dengan keseimbangan berat sendiri badan dinding dan tekanan tanah pada permukaan bagian belakang, atau dengan kata lain, dengan dorongan dari kedua gaya tersebut. Akibatnya, apabila tanah di bagian belakang permukaan dihilangkan, akan mengakibatkan tembok itu terguling. Karena alasan-alasan tersebut, volume beton haruslah sedikit, dan akibatnya dinding menjadi ekonomis. Tetapi dinding ini tidak dapat digunakan apabila tanah pondasi ada dalam bahaya penurunan ataupun bahaya gelincir. Yang keempat, dinding penahan beton bertulang dengan balok cantilever. Dinding penahan dengan balok cantilever tersusun dari suatu tembok memanjang dan suatu plat lantai. Masing-masing berlaku sebagai balok cantilever dan kemantapan dari tembok didapatkan dengan berat sendiri atau berat tanah di atas tumit plat lantai. Berikut dengan contoh gambarnya. Lalu yang kelima, dinding penahan beton bertulang dengan panahan butters. Dinding penahan ini dibangun pada sisi tembok di bawah tanah tertekan untuk memperkecil gaya irisan yang bekerja pada tembok memanjang dan plat lantai. Pada umumnya, jenis ini hanya membutuhkan bahan yang sedikit. Jenis ini digunakan untuk dinding penahan yang cukup tinggi. Kelemahan dari jenis ini ialah pelaksanaannya yang lebih sulit daripada jenis lainnya. Lalu yang keenam, dinding penahan beton bertulang dengan tembok penyokong dinding. Jenis ini berfungsi sama seperti dinding penahan secara umumnya. Tetapi tembok penyokong yang berhubungan dengan penahan ditempatkan pada sisi yang berlawanan dengan sisi di mana tekanan tanah bekerja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Dinding penahan khusus jenis ini adalah dinding khusus yang tidak termasuk dinding penahan sebelumnya. Jenis ini dibagi menjadi dinding penahan macam rak, dinding penahan tipe kotak, dinding penahan terbuat di pabrik, dinding penahan yang menggunakan jangkar, tembok penahan dengan cara penguatan tanah, dan tembok penahan berbentuk Y terbalik. Fungsi dinding penahan tanah. 1. Active lateral force soil yang berfungsi untuk mencegah runtuhnya lateral, misalnya longsor atau landslide. 2. Lateral force water yang berfungsi untuk mencegah keruntuhan tanah lateral yang diakibatkan oleh tekanan air berlebih. 3. Flow net cut off yang berfungsi untuk memotong aliran air pada tanah. Rangkuman dari presentasi kelompok 1 adalah beberapa metode penanganan longsoran dilakukan dengan mengidentifikasi tipe dan cakupan longsoran dan faktor penyebabnya. Dalam melakukan manajemen lereng perlu mendetailkan lokasi longsoran termasuk bila mana telah ditangani sehingga diperoleh detail informasi penanganan yang telah dilakukan dan informasi ini
sangat berguna untuk membuat kegiatan inspeksi untuk mengetahui kinerjanya. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.